A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 15 keistimewaan dan keutamaan dari membaca surat Yasin. Namun sebelum melanjutkan, besar harapan dan doa kami, semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusan, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali surat dan ayat-ayat yang memiliki khasiat dan keistimewaan. Salah satunya adalah surat Yasin. Surat Yasin ini adalah surat yang ke-36 yang terdiri dari 83 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Yasin ini diturunkan di kota Mekkah Al-Mukarramah yang disebut juga sebagai surat Makkiyah. Kandungan dari surat Yasin ini meliputi pokok-pokok keimanan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Juga tentang hari akhir serta kisah tentang perjuangan para syuhada, sama seperti halnya beberapa keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran lainnya, seperti surat Al-Kautsar, Al-Muluk, surat Al-Kahfi, Ar-Rahman, dan ayat 1000 dinar. Surat Yasin ini juga memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat besar. Dan apa sajakah keutamaan dari membaca surat Yasin ini? Berikut ini 17 keutamaan dari membaca surat Yasin menurut Islam. 1. Dipermudah segala urusan. Setiap manusia pasti tidak lepas dari permasalahan hidup. Dengan membaca surat Yasin bisa dipercaya dapat mempermudah berbagai masalah hidup. Dalam kitab karya Azhar ini dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka pekerjaan di hari itu akan dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika dibaca di malam hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dipermudah. Yang kedua, diampuni segala dosa. Siapapun yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin untuk memohon ridho dari Allah, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, memberikan cahaya di kegelapan. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Abai Hakim. Yang keempat, diangkat mati syahid dan meninggal dalam husnul khotimah. Dalam riwayat Ad-Dabrani juga dijelaskan, jika seseorang yang rutin membaca surat Yasin pada tiap malam, maka ia akan dipermudah ajalnya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin di setiap malam hari dan tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Riwayat At-Tabrani
dari pernyataan Anas bin Malik. Yang kelima, mendapatkan ketenangan hati. Dengan membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir kepada Allah. Dan seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan tenang. Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin atau surat-surat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, yaitu hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Yang keenam, terhindar dari siksa kubur. Orang yang beriman pasti takut akan siksa kubur, dan hanya dengan membayangkan saja sudah bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Insya Allah, dengan hadilah surat Yasin yang sangat luar biasa ini, diyakini bisa meringankan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur. Yang ketujuh, dikabulkannya segala hajat. Bila ada keinginan atau hajat yang dikehendaki, maka dengan membaca surat Yasin ini, insya Allah setiap urusan akan dipermudah dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang membaca surat Yasin sampai habis dan pada saat mencapai ayat ke-58, surat Yasin tersebut diulang sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Yang kedelapan, dipermudah sakaratul maut. Membaca surat Yasin ini juga dipercaya dapat membantu mempermudah sakaratul maut, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dengan membaca surat Yasin akan menurunkan banyak rahmat dan berkah, juga mempermudah keluarnya ruh. Disunahkan membaca surat Yasin ini di samping seseorang yang sedang sakaratul maut. Yang kesembilan, mendapat kemuliaan. Pada dasarnya setiap surat yang ada di dalam Al-Quran itu baik. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk surat Yasin ini, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, maka akan dianugerahkannya mahkota untuk kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Yang ke-10, memperoleh pahala berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Dan siapa yang membaca surat Yasin ini, maka akan mendapatkan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Riwayat At-Tirmizi dan Az-Zarimi. Dan dengan umat muslim rajin membaca Al-Quran termasuk surat Yasin, dapat memperoleh keistimewaan yang luar biasa, yaitu salah satunya akan dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pernah dijelaskan dalam hadis sahih. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khusyuk. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-11, memberi syafaat di hari akhirat kelak. Dari sahabat Abu Umamah
Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-12, jiwa menjadi bersih. Dengan istiqomah dan rutin membaca Al-Quran dapat membuat jiwa kita menjadi bersih. Bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya keistimewaan ini berlaku untuk semua surat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surat Yasin. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-adrus yang aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma, tidak ada aromanya, namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik, namun ia rajin membaca Al-Quran, adalah seperti buah raihan yang aromanya wangi, namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah anhazalah yang tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Yang ke-13, meningkatkan keimanan. Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami juga kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Betapa mengerikannya kematian dan bagaimana perjuangan para syuhada di masa lalu demi membela agama Islam, agama Allah. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan kita semakin bertambah. Yang ke-14, memperoleh pahala seperti orang bersedekah. Orang yang membaca surat Al-Quran terang-terangan seperti orang bersedekah. Dan orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi seperti yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Anas. Yang terakhir atau yang ke-15, memperoleh cahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya, baginya cahaya di hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayahnya untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan. Karena kelak Al-Quran ini akan menjadi penerang dan teman kita di alam kubur dan penolong di hari kiamat kelak. Semoga bermanfaat. Iyakum hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.